Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 29 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 185, yaitu ayat-ayat tentang puasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan puasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, yaitu sekitar 1 bulan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, kemudian tidak berpuasa, maka wajib diganti di hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa yang sanggup berpuasa lalu tidak berpuasa, maka wajib diganti dengan membayar fidyah, yaitu setiap hari memberi makan orang miskin. Artinya ini di awal apa? Islam. Ketika berpuasa 1 bulan atau syariat puasa belum terbiasa bagi kaum muslimin, maka siapa yang sanggup berpuasa tetapi keberatan, tidak mengapa, tidak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. Dan ini adalah di awal-awal
disyariatkannya ibadah puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang taat dengan melakukan kebaikan, yaitu dengan berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Artinya berpuasa lebih baik daripada membayar apa? Fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya, yaitu diturunkan Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita bulan Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan dari petunjuk dan juga pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, hendaklah berpuasa. Jadi ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini nasikhatun, memansukh, menghapus ayat sebelumnya. Itu ayat apa kira-kira? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu di awal Islam atau di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, diberi keringanan bagi siapa yang tidak berpuasa walaupun sehat, walaupun mampu, dibolehkan diganti dengan membayar fidyah. Namun setelah turunnya ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa baginya. Artinya tidak ada lagi orang yang sehat, orang yang mampu tidak dibolehkan lagi membayar fidyah. Bagi yang sehat, bagi yang mampu, wajib berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan bagi siapa yang sakit atau siapa yang safar, tidak mengapa. Jadi adapun bagi yang sakit ataupun bagi yang musafir, hukum bagi orang yang sakit dan hukum bagi orang yang safar tidak mansukh. Maka siapa yang sakit, siapa yang safar, dibolehkan tidak berpuasa dan wajib diganti di hari-hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan
bilangan puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya wajibnya puasa Ramadan itu 1 bulan penuh, bukan sebagian dari bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bertakbir memuji Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Artinya, apabila sudah kelihatan hilal Syawal, disyariatkan apa? Bertakbir, yaitu di malam takbiran sampai dimulai sholat Idul Fitri. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala bima mannallahu bihi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bi annahu farada alaihimus siyam, bahwasannya Allah mewajibkan puasa kepada mereka. Dengan demikian, kewajiban dari Allah adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat yang terdahulu. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah puasa bukan kekhususan umat Islam. Jadi umat Islam diwajibkan berpuasa, dan umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan apa? Berpuasa. Sekarang pertanyaan, puasa apa yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu? Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu adalah puasa setiap hari. Apa? Puasa 3 hari dari setiap bulan. Maka di sini Fadilatul Syekh berkata, kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat yang terdahulu. Li'annahu minasyara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa termasuk syariat
dan termasuk perintah yang baik, allati hiya maslahatun lil khalq, yang banyak maslahatnya bagi manusia setiap waktu. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang banyak maslahatnya bagi manusia setiap waktu, setiap zaman. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah, dan ini adalah tansyid, penyemangat untuk umat ini, bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum, yaitu hendaklah umat ini semangat berlomba-lomba dengan umat yang lainnya fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal, yaitu di dalam menyempurnakan amal dan bersegera mengerjakan kebaikan. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah, dan bahwasannya puasa bukan ibadah yang berat, allati ikhtassaitum biha, yang dikhususkan bagi kalian. Dari keterangan ini disimpulkan bahwasannya syariat ataupun kewajiban adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memerintahkan, bukan berarti Allah mengambil manfaat dari perintah tersebut. Allah apabila memerintahkan, yang mengambil manfaat itu siapa? Manusia, hamba yang mendapatkan manfaat. Kemudian ibadah puasa adalah ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam dan kepada umat-umat yang terdahulu. Yang demikian itu karena ibadah puasa banyak maslahatnya setiap waktu dan setiap zaman. Maka hendaklah umat Islam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dengan umat-umat yang terdahulu di dalam menyempurnakan amal. Dan bahwasannya ibadah puasa bukan kekhususan umat Islam. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, "Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis siyam." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmahnya ketika mensyariatkan ibadah puasa. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa, sesungguhnya berpuasa termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan takwa. Yaitu dengan berpuasa seseorang dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Li'anna fihi imtithala amrillah wajtinaba nahyihi, karena dengan berpuasa seseorang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang berpuasa diperintahkan tidak makan, tidak makan. Berarti ini melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu larangan makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari. Dengan demikian berpuasa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan di antara cakupan puasa yang mendorong seseorang untuk bertakwa, annas shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'. Orang-orang yang berpuasa meninggalkan apa yang Allah haramkan bagi mereka dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri, wa nahwiha, dan yang lainnya, allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang nafsunya condong untuk melakukan hal itu, mutaqarriban bidzalika ila Allah, rajiyan bitarkiha thawabahu. Dia meninggalkan itu semuanya untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah, supaya mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahada minat taqwa, dan ini termasuk apa? Takwa. Wa minha, di antara ketakwaan yang ada pada ibadah puasa, annas shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, bahwasannya orang yang berpuasa melatih dirinya supaya selalu merasa diawasi oleh Allah. Fayatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaihi. Orang yang berpuasa meninggalkan apa yang diinginkan oleh dirinya, padahal dia sanggup melakukannya. Li'ilmihi, karena dia tahu, bittila'illahi alaihi, karena dia tahu Allah melihat perbuatannya. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang agung. Seseorang dengan ibadah puasa melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-ilahi yang menjelaskan ibadah puasa itu khusus untuk Allah. Maka Allah taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amal manusia untuk dirinya kecuali apa? Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Kenapa dikhususkan puasa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang agung, pahalanya besar di sisi Allah. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada orang yang mengetahui kecuali hanya Allah. Dan orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi orang yang ketika di bulan Ramadan makan di siang hari, kemudian di sore hari berkumpul dengan jamaah untuk berbuka puasa, tidak ada orang yang tahu. Demikian ibadah puasa. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang menunjukkan, yang melatih diri seseorang supaya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada orang tahu kita makan atau kita minum, tidak ada orang tahu. Tidak ada orang yang tahu kita ini tidak puasa apabila kita ikut berbuka jamaah di masjid atau di tempat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa melatih seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Wa minha, dan diantaranya, annas siyama yudayyiqu majariyasy syaitan, bahwasanya puasa mempersempit tempatnya syaitan, tempat jalannya syaitan pada diri manusia. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan
di tubuhnya manusia, majrad dam, melalui aliran apa? Aliran darah. Jadi syaitan itu berjalan di tubuhnya manusia melalui aliran darah. Dan mana pintunya? Di mana pintunya? Hah? Pundak sebelah apa? Kiri. Jadi punggung ini sebelah kiri yang mengarah ke jantung. Jadi bagian kiri, punggung sebelah kiri. Ini adalah pintunya apa? Pintunya syaitan. Maka para nabi dan para rasul, setiap nabi dan setiap rasul distempel, dikasih tanda kenabian supaya menutup pintunya apa? Syaitan. Adapun kita manusia biasa, syaitan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah, dan pintunya adalah di punggung atas sebelah kiri, yaitu yang mengarah ke arah apa? Jantung. Demikian. Kemudian an-nasiyama yudayyiqu majariyasy syaitan, bahwasanya puasa mempersempit tempat jalannya syaitan. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia melalui aliran darah. Wa bisyami fa bisyam yad'ufu nufuduhu, dengan berpuasa pengaruh syaitan itu berkurang, melemah. Dengan berpuasa pengaruh syaitan itu melemah. Wa taqillu minhul ma'asi, sehingga berkurang maksiat. Kenapa? Karena lemahnya pengaruh syaitan. Sehingga puasa mengantarkan atau memudahkan seorang menjadi orang yang bertakwa. Wa minha, di antara ketakwaan yang ada pada puasa, an-shaim fil ghalib taktsuru ta'atuhu. Orang yang berpuasa biasanya banyak sekali amalnya, banyak ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Hari-hari biasa kalau tidak puasa baca Al-Quran sedikit capek, tapi kalau sedang berpuasa membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 5 juz biasa. Qiyamul lail panjang bagi orang yang berpuasa biasa. Hari-hari biasa, menjelang subuh bangun saja berat. Tapi kalau di bulan Ramadan lain, nah ini menunjukkan apa? Ketakwaan. Wa ta'atu min khisalit taqwa, dan ketaatan termasuk min khisalit taqwa, tanda ketakwaan seseorang, yaitu banyak ketaatannya. Wa minha, di antara ketakwaan yang ada pada puasa, annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju', orang yang kaya apabila merasakan penderitaan kelaparan, au jabalahu dalika muwasatal fuqara al mu'damin, itu mewajibkan bagi orang yang kaya supaya membantu dan memperhatikan orang-orang yang miskin, yang fuqara. Nah, sekarang enggak, orang yang kaya malah pamrih kepada orang-orang miskin, makan enak, pasang apa? Pasang status. Dari ibadah puasa terdapat hikmah yang agung, yaitu supaya kita memperhatikan orang-orang miskin, bukan malah pamer kepada mereka. Seperti orang Jawa mengatakan, orang Jawa itu mengatakan gimana? Lembeane wong apa? Lembeane wong kutho, nyeplak wong desa.
Tahu ya perumpamaan ini? Paham sampean? Paham Pak Muri? Sampean orang Jawa atau orang Lembean nih? Lembean orang kaya itu, orang kota ya. Gelangnya itu kan dari sini sampai sini. Nyeplak. Dengan berpuasa kita dilatih untuk tawadhu kepada orang miskin. Dengan berpuasa kita dilatih untuk memperhatikan orang yang miskin, membantu mereka, memperhatikan mereka karena mereka banyak laparnya. Bukan seperti sekarang, makan enak pasang status, makan di hotel pasang status, makan di pantai pasang status. Orang miskin yang melihat statusnya hanya bisa ngelek itu. Ini hanya kelek gitu saja. Tidak demikian. Itu bukan ciri takwa. Jadi orang yang bertakwa tidak demikian. Maka para ulama mengingatkan, kita hidup di zaman pamer, zaman pamrih. Jangan seperti itu. Maka dengan berpuasa kita dilatih untuk memperhatikan orang miskin. Jangan sampai pamer kepada mereka. Kalau bisa membantu mereka, mereka itu lapar, mereka itu makan seadanya, mereka susah payah untuk memenuhi nafkah harian. Maka hendaklah kita membantu mereka. Wa hada min khisalit taqwa, dan ini termasuk perangai orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, walamma dzakara annahu farada alaihi musyan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Dia mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Akhbara annahu ayyamun ma'dudat, ay qalilah. Allah mengabarkan puasa itu beberapa hari saja, tidak sepanjang tahun, tidak setengah tahun, tidak pula seperempat tahun, tetapi 1 bulan saja. Ay qalilah fi ghayati suhulah, dan puasa itu mudah, tidak susah. Thumma sahhala tashilan akhar, kemudian Allah memberikan kemudahan yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yaitu bagi siapa yang sakit atau siapa yang siapa yang dalam keadaan safar. Kalau tidak berpuasa, maka wajib diganti di hari-hari yang lainnya. Wadzalika lil masyaqqati fil ghalib, ini dikarenakan kesulitan, yaitu biasanya musafir itu kesulitan, dan biasanya orang yang sakit itu kesulitan berpuasa. Karena mereka kesulitan, rakhasallahu lahuma fil fitri, Allah memberi keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang-orang yang musafir diberi keringanan untuk berbuka. Artinya tidak mengapa tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Walamma kana la budda min husuli maslahatis siyam likulli mu'min, ketika maslahat puasa, kebaikan puasa harus dirasakan bagi setiap orang yang beriman, amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhra, maka Allah mewajibkan orang yang sakit, orang yang safar, jika tidak berpuasa
wajib diganti di hari-hari yang lainnya. Idza zalal marad, apabila sakitnya sudah hilang, sudah sembuh. Wanqadas safar, dan safarnya sudah selesai, sudah sampai. Wa hasalat raha, dan dia sudah mendapatkan ketenangan, artinya sudah mukim di tempatnya, hendaklah diganti puasa yang ditinggalkannya selama di bulan Ramadan. Wa fi qawlihi fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan di dalam firman Allah wajib diganti di hari-hari yang lain. Fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan kamilan kana aw naqisan. Ini menunjukkan dia wajib mengganti hari-hari yang ditinggalkan puasa di bulan Ramadan, baik yang ditinggalkannya itu semuanya atau sebagiannya. Wala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah an ayyamin tawilah harra kal aks. Dan ini menunjukkan dibolehkan puasa Ramadan yang ditinggalkan apabila terjadi di musim dingin. Boleh diqadha di musim panas. Atau puasa Ramadan yang ditinggalkan di musim panas boleh diqadha di musim apa? Dingin. Kenapa? Karena biasanya musim panas itu siangnya apa? Panjang. Ini di tempat-tempat yang ada 4 musim. Kalau di Indonesia ini siang malamnya tidak terlalu beda. Tapi kalau di Arab atau tempat yang lainnya, di musim kemarau siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau musim dingin siangnya pendek. Allah Ta'ala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang meninggalkan puasa wajib diganti di hari-hari yang lain. Sekiranya yang ditinggalkannya puasa di musim dingin, boleh diqadha di musim apa? Kemarau. Sekiranya puasa yang ditinggalkannya di musim kemarau, boleh diqadha di musim apa? Dingin. Demikian. Ini adalah faedah yang sangat jeli dari Al-Imam rahimahullah. Wa qauluhu, adapun firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yutiquna siyam. Firman Allah, bagi siapa yang sanggup, artinya sanggup berpuasa, fidyatun an kulli yaumin yuftiruna, wajib membayar fidyah setiap hari ketika dia meninggalkan puasa. Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Wa hadza fi ibtida'i fardhis siyam, dan ini di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Lamma kanu ghaira mu'tadina lisyam, ketika itu para sahabat belum terbiasa apa? Berpuasa. Wa kana farduhu hatman fihi masyaqqa alaihim, dan apabila diwajibkan secara harus berpuasa, tidak boleh diganti dengan yang lainnya, ini kesulitan bagi mereka. Darrajahum Rabbul Hakim bi ashali tariq, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka secara bertahap, dan Allah memudahkan jalan, yaitu memberi tahapan dengan jalan yang mudah. Wa khayyarul mutiqa lis-shaum baina an yasuma wa huwa afdal aw yut'im. Allah memberi pilihan bagi orang yang sanggup berpuasa, artinya bagi orang yang sehat wal afiat, sanggup berpuasa di awal-awalnya. Ini sudah dimad, dan hukum ini sudah dihapus awal-awal dahulu, karena sahabat tidak terbiasa berpuasa 1 bulan penuh. Disuruh memilih antara puasa atau membayar apa?
Fidyah. Boleh berpuasa hari ini, besok membayar fidyah, besok lagi berpuasa lagi, kemudian membayar fidyah lagi. Silahkan, bebas. Yang penting kalau hari itu tidak berpuasa diganti dengan bayar apa? Fidyah. Ini awalnya, ini adalah tahapan awal. Dan berpuasa itu lebih baik bagi mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Thumma ba'da dhalika ja'ala siyama hatman 'alal mutiq. Kemudian setelah itu, yaitu setelah itu Allah mewajibkan puasa bagi orang yang sanggup. Jadi orang yang sanggup tidak boleh lagi tidak berpuasa, wajib berpuasa. Wa ghairal mutiq yuftiru wa yaqdihi fi ayyamin ukhar. Adapun orang yang tidak sanggup boleh tidak berpuasa, namun harus diganti di hari-hari yang lain. Waqilah, dan di antara tafsir ayat yang mulia ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang yutiqunahu ay yatakallafunahu, atau orang yang kesulitan, wa yashukku 'alaihim masyaqqah ghaira muhtamalah ka syaikhil kabir, fidyatun an kulli yaumin miskin wa hadha huwas sahih. Adapun bagi orang yang kesulitan berpuasa, tidak sanggup, seperti orang yang sudah tua renta ataupun apa? Orang yang sakit menahun, apabila tidak berpuasa boleh diganti dengan apa? Membayar fidyah. Sekali lagi, orang yang sehat, orang yang sanggup berpuasa, kemudian apabila tidak berpuasa diganti dengan membayar fidyah, hukumnya ini sudah dihapus. Kenapa? Karena ini di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah itu orang yang sanggup wajib berpuasa, orang yang sehat wajib berpuasa. Tidak ada alasan lagi diganti dengan membayar apa? Fidyah. Adapun orang yang tidak sanggup, seperti orang yang tua renta, orang yang sangat tua sudah tidak sanggup berpuasa, maka bagi mereka dibolehkan tidak berpuasa diganti dengan apa? Membayar fidyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jadi usianya berapa Anas bin Malik? Kurang lebih 103 tahun. Anas bin Malik usianya 103 tahun. Di akhir-akhir hayatnya Anas bin Malik, apabila di bulan Ramadan mengundang 30 orang miskin di rumahnya, kemudian dikasih buka puasa sebagai fidyah, bahwasannya Anas bin Malik meninggalkan puasa selama bulan apa? Ramadan. Jelas ya? Demikian pula orang yang sakit menaun, sakit lama sekali, lama, sakit parah, tidak mengapa meninggalkan puasa diganti dengan membayar apa? Fidyah. Adapun orang yang kelihatannya sehat tapi kayaknya sakit, badannya sehat namun tidak bisa mencium ini wangi atau tidak wangi, boleh tidak berpuasa? Hah? Tidak, ini sakit, ini bahaya, ini bayar fidyah. Fidyah apa? Oh, hanya tidak mencium saja. Dari dulu orang pilek itu juga tidak bisa mencium, gak bisa mencium bau, jangan khawatir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran dari dua ayat ini dan ayat 185 insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.